Inilah Injil suci menurut Yohanes. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya-tanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda kecewa ketika menonton sebuah film yang dibintangi oleh aktor atau aktris pujaan Anda? Hal seperti ini sebenarnya mau membuktikan bahwa yang paling penting sebenarnya bukan hanya totalitas film tersebut, mulai dari akting para pemeran yang meyakinkan, cerita yang menarik, hingga efek-efek khusus yang memukau mata dan pendengaran, melainkan pemeran atau tokoh utama dari film itu sendiri. Yang terutama dari sebuah film adalah sang tokoh utama. Hal serupa juga terjadi dalam kisah kedatangan Sang Mesias yang diwartakan Yohanes. Kepada beberapa orang Lewi dan imam yang diutus orang Yahudi dari Yerusalem kepadanya, Yohanes menegaskan bahwa dirinya bukan tokoh utama keselamatan. Ia bukan Mesias, ia juga bukan Elia ataupun sosok nabi eskatologis yang akan datang. Ia hanya pemeran sampingan, pemeran pembantu. Yohanes justru menunjukkan bahwa dirinya hanyalah tokoh sampingan dengan mengutip ayat dari kitab Yesaya dan menyatakan diri sebagai orang yang menyerukan persiapan untuk kedatangan Tuhan. Bahkan karya baptisannya menunjuk kepada Dia yang tidak kamu kenal yang datang kemudian daripadaku. Ayat 26-27. Yang tidak lain adalah Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Tidak hanya itu, Yohanes dengan belak-belakan menyatakan posisinya di hadapan Dia yang disaksikannya itu, bahwa untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Walau Yohanes tampil di depan
dan menjadi pusat perhatian, kesadarannya akan siapa yang paling tinggi tidak pernah hilang. Semua yang ia lakukan tidak lebih dari meratakan jalan untuk Yesus. Yohanes adalah saksi penting kedatangan Mesias, tapi oleh banyak orang, justru Yohanes yang dianggap Mesias. Namun, Yohanes tidak tergoda untuk mencari keuntungan dari anggapan dan dugaan banyak orang itu. Yohanes berterus terang mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias, tetapi Yesus Kristus itulah Sang Mesias. Dia hanyalah suara yang berseru-seru, bukan Sang Sabda. Dia hanyalah pelita, bukan Sang Terang. Dia hanya menyiapkan jalan, tetapi bukan Sang Jalan. Dia yang mendahului, tetapi bukan yang dinantikan. Inilah kerendahan hati Yohanes yang membiarkan dirinya semakin kecil dan Yesus semakin besar. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes patut menjadi teladan bagi kita semua sebagai kaum beriman Kristiani di zaman ini. Entah sebagai imam, entah sebagai orang tua dalam keluarga, entah sebagai pendidik, entah sebagai orang-orang berjubah, entah sebagai aktivis gereja, entah sebagai pengurus wilayah, pengurus kelompok basis, dan sebagainya. Bintang utama di dalam pelayanan bukanlah kita. Maka jangan biarkan diri kita menjadi sasaran perhatian orang, apalagi sampai membiarkan diri menikmati segala pujian yang muncul karena kerja pelayanan kita. Jangan pernah lupa bahwa Yesus Kristus adalah tujuan dan bintang utama dari segala pelayanan kita. Semua karya kita tidak lebih dari kesaksian kita yang mengantarkan orang lain kepada Tuhan, Sang Sabda yang adalah terang itu. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu saat kita berpikir bahwa keberhasilan kita hanya merupakan hasil dari perjuangan kita sendiri dan tidak mengakui peran orang lain, saat itulah kita bersahabat dengan kesombongan. Ketika kita merasa super, berpikir paling hebat, paling pintar, paling tahu, paling berjasa, paling suci, paling kudus, dan seterusnya, saat itu juga kita telah dihinggapi oleh roh kesombongan. Ketika kita lupa diri dan sejarah kehidupan kita, lupa bahwa kita juga pernah jatuh bangun menata hidup kita, saat itu juga kesombongan berkuasa dalam diri kita. Dan saat kita juga tidak pernah bersyukur atas segala berkat yang kita terima, atas keberhasilan yang kita raih, atas rejeki yang kita peroleh, dan mulai mengesampingkan peran Allah, saat itu juga kita telah jatuh ke dalam kekelaman kesombongan. Saudara-saudari yang terkasih, barangkali kita sedikit terusik dengan hal ini. Barangkali juga tidak mustahil sapaan ini sedikit keras. Namun memang benar, menjadi sombong itu gampang dan menjadi rendah hati itu sangat sulit. Ingatlah kisah kapal mewah Titanic tahun 1912 yang penumpangnya dihinggapi kesombongan luar biasa. Katanya, Allah pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal terbaik, termewah, dan terkuat di jagat ini. Tetapi kita juga tahu kisah tragis yang terjadi kemudian. Seiring dengan kesombongan itu,
kapal Titanic menabrak gunung es, tenggelam, dan menelan korban ribuan jiwa. Sikap sombong mengintai semua orang dari semua kalangan. Karena itu salah satu musuh terbesar kita ialah kesombongan. Maka mari kita mengikis gunung kesombongan, meruntuhkan benteng kemunafikan, dan menerobos sekat keegoisan yang ada dalam diri kita, dan mulai membangun sikap rendah hati serta menghargai sesama. Gantilah perasaan super menjadi keinginan mengakui bahwa kita belum ada apa-apanya. Ubahlah pemikiran paling hebat dengan keinginan belajar memahami diri dan orang lain. Dan hancurkan sikap ketidakmau-tahuan akan orang lain menjadi mengakui dan menerima kelebihan sesama. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze. Basilius dan Gregorius dilahirkan di Asia Kecil pada tahun 330. Sekarang daerah tersebut dikenal dengan nama Turki. Keluarga Basilius, nenek, ayah, ibu, 2 saudara serta seorang saudarinya, semuanya adalah orang kudus. Sedangkan orang tua Gregorius adalah Santa Nona dan Santo Gregorius tua. Basilius dan Gregorius saling bertemu dan menjadi sahabat karib di sekolah di Athena, Yunani. Basilius kemudian menjadi seorang guru yang sangat tersohor. Suatu hari saudarinya, yaitu Santa Makrina, menyarankan agar ia menjadi seorang biarawan. Basilius mendengarkan nasihat baik saudarinya. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan di sana mendirikan biaranya yang pertama. Regula atau peraturan biara yang ditetapkannya bagi para biarawannya amatlah bijaksana. Biara-biara gereja timur masih menerapkannya hingga saat ini. Keduanya, Basilius dan Gregorius, menjadi imam dan kemudian menjadi uskup. Mereka dengan berani berkhotbah menentang bid'ah Arianisme yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Ajaran sesat ini membingungkan banyak orang pada masa itu. Ketika menjadi uskup Konstantinopel, Gregorius mempertobatkan banyak orang dengan khotbah-khotbahnya yang mengagumkan. Hal itu membuatnya hampir saja kehilangan nyawanya. Seorang pemuda berencana untuk membunuhnya. Pada saat-saat terakhir, pemuda tersebut bertobat serta memohon pengampunan dari Gregorius. Santo Gregorius sungguh mengampuninya serta membawanya ke jalan yang benar dengan kelemah lembutan serta kebaikan hatinya. 44 khotbah Santo Gregorius, 243 suratnya, serta banyak puisinya kemudian diterbitkan. Buah penanya masih amat penting hingga saat ini. Banyak penulis mendasarkan karya-karya mereka pada buah penanya itu. Sedangkan Santo Basilius, sahabat Santo Gregorius, adalah seorang yang amat lembut serta murah hati. Ia selalu menyediakan waktu untuk menolong kaum miskin papa. Ia bahkan mendorong orang-orang miskin itu untuk menolong mereka yang lebih miskin dari mereka sendiri. Berikanlah makanan terakhirmu kepada pengemis yang mengetuk pintumu, desaknya, dan percayalah akan belas kasihan Tuhan. Basilius menyumbangkan segala miliknya dan membuka sebuah dapur umum. Di sana orang sering melihatnya melayani mereka yang lapar. Basilius wafat pada tahun 379 dalam usia 49 tahun. Sementara Gregorius wafat pada tahun 390 dalam usia 60 tahun
dan dimakamkan di Basilika Santo Petrus di Roma. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran sejati, Santo Basilius dan Santo Gregorius, berkat teladan dan pengajarannya, menjadi terang cahaya bagi gerejamu. Semoga berkat doa restunya, kami selalu dengan rendah hati mencari kebenaran dan mencintai serta menghayatinya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.